Orangnya kemana nih? Temennya kemana? Hah? Temennya kemana? Temennya lagi itu cuti melahirkan. Masih kaji ya? Melahirkan. Ganti dari yang original Vespa. Ini pakai apa nih bang? Pakai Pia. Pakai Hella ya? Cuek. Bang. Halo, balik lagi di channel YouTube-nya Vespa Konsep. Kemarin kita udah nayangin yang GTS facelift per 2023. Nah, itu yang kemarin kita udah bahas. Sekarang ada projectnya. Motor kayak gimana? Sekarang kita bahas satu-satu. Jadi gini, kemarin tuh sebenarnya banyak aksesoris yang mau ditempel di motor ini. Tapi kondisinya nggak memungkinkan sama partsnya sebenarnya banyak yang berbeda. Kemarin sempet mau yang diganti tuh kayak ada kalipernya, terus sennya, stop lampnya, bahkan sampai di knalpotnya. Tapi beberapa parts ada yang nggak masuk. Jadi ini mungkin sebagian kecil sih yang kita modif tipis-tipis. Detail gimana langsung kita bahas. Nah, jadi gini sahabat-sahabat Vespa Konsep, lovers. Orangnya kemana nih? Temennya kemana? Hah? Temennya kemana? Temennya lagi itu cuti melahirkan. Masih kaji ya? Melahirkan. Jadi kemarin ini headlampnya sudah kita ganti. Jadi secara headlamp si GTS terbaru ini sama yang sebelumnya itu sama, tidak ada perubahan. Jadi kita ganti sama si model Daymaker yang dia modelnya low sama high beamnya terpisah reflektornya. Sebenarnya sama kayak yang ori, tapi bedanya di tengah sini ada lampu senjanya. Kalau yang bawaannya itu kan cuma ada garis pemisahnya doang nih antara high beam sama low beam. Kalau yang sekarang ada lampu senjanya. Untuk nyala kayak gimana? Ayo kita coba nyalain. Nah, ini bedanya nih. Ntar yang lamanya tolong ya Pak Editor ditunjukin yang lamanya sama beda. Jadi kelihatan tuh bedanya di mana. Ini ada lampu senjanya. Lalu coba kita nyalain lampu deket. Ini udah nyala belum ya? Coba nyalain ya. Nah, ini untuk lampu dekatnya di reflektor atas. Jadi nyorot ke bawah. Untuk lampu jauhnya itu seperti ini. Ini atas bawah. Tuh. Ini untuk dari si Daymakernya. Mungkin yang paling beda signifikan yang tadi tuh ada listnya plus dia ada list kayak list hitamnya di dalam. Jadi terlihat agak smoke. Lanjut ke bagian bawah, kemarin ini kita mau ganti, tapi ternyata nggak bisa karena ada perbedaan soket dan perbedaan dudukan di lampu sennya, belum ada yang ngeluarin. Dasi masih ori, spakbor sama jengger masih ori, tapi ada yang beda nih kayaknya nih. Di bagian sini nih, sudah. Di bagian sini, ada beda nih sini. Oh, enggak kita. Nah, tuh kan, klaksonnya udah kita ganti dari yang original Vespa. Ini pakai apa nih bang? Pakai Pia, pakai Hella ya? Cuek. Bang. Pokoknya gitulah, pokoknya. Pakai Hella hitam. Hella hitam. Nah, gitu. Jadi udah sangat beda lah kalau dari suara klakson. Kita lanjut ke bagian bawah. Nah, bagian bawah sini yang kita ganti adalah bagian pelek kaki-kakinya. Sebenarnya kemarin kaki-kakinya udah baru peleknya ya, tapi ini diganti lagi, di-upgrade. Mungkin customer nggak suka sama yang warna silver lah, jadi ganti warna hitam. Pakai peleknya Paco ya? Paco warna black, depan belakang seset warna hitam. Jadi Paco itu baru ngeluarin satu model, cuma model yang ini doang. Ini juga ada 3 warna sih, ada grey, black sama warna silver. Plus bannya kita ganti. Bannya kemarin tuh Maxxis tipe Maxxis tipe kemarin bang, Maxxis bawaan Vespa diganti pakai punya Victra. Victra tuh dia lebih ke soft compound. Jadi lebih looknya lebih racing lah untuk di bagian ban ini pas diganti pakai Maxxis Victra. Ukurannya masih sama, nggak kita ganti. Kita pindah ke bagian samping. Nah, di sini niatnya kan pengen ganti semua nih. Ini mau diganti. Kaliper juga, display juga, ternyata banyak yang beda. Banyak banget yang beda sehingga yang kita ganti hanya
cover forknya aja. Cover forknya dari Marus. Ini sengaja ciri khas Marus pakai kabel tis ya. Ciri khas Marus. Soknya kenapa nggak diganti? Soknya nggak beda dudukan. Tadinya mau apa emang? Tadinya mau Ohlins di depan. Oh. Jadi nggak bisa karena lubang ke si bracketnya itu, ke axle seating itu beda ternyata ukurannya. Ini juga mau diganti pakai Brembo, tadinya ternyata nggak bisa. Di sebelah juga masih standar. Untuk bagian kaki-kaki depan seperti itu. Kita pindah ke bagian samping. Ini belum ya, bagian atas deh. Oh iya, ya udah, nanti diganti aja. Iya. Klakson ya. Lanjut ke bagian kokpit nih. Ke bagian kokpit kan niatnya tadi juga mau kita ganti nih speedonya pakai punya SIP. Saklar juga mau kita ganti, ternyata banyak yang nggak bisa. Handle-nya masih ori. Ini handle masih ori nih. Masih dengan legok orinya, tapi hand grip kita ganti. Hand gripnya kita ganti pakai punya si Zelioni. Plus stabilizernya kita ganti pakai punya Luigi yang modelnya small. Si customernya sih lebih memilih yang stabilizer lebih kecil. Jadi looks-nya lebih enak, nggak terlalu panjang gitu kan. Untuk bagian atas itu doang sih, nggak ada lagi yang kita ganti karena emang barang-barangnya banyak yang belum bisa masuk ke GTS baru ini. Lanjut kita ke bagian belakang. Nah untuk bagian samping nih, ini cukup banyak sih yang bisa diaplikasikan di motor GTS baru ini. Pertama di bagian bawah sini ada spoiler plug. Ini yang kita ganti asli itu bahan plastik, tetap warna hitam diganti pakai yang aluminium CNC. Ini spoiler plugnya bulat warna hitam, lalu diganti juga nih footstepnya nih. Footstepnya yang tadi awalnya warnanya silver diganti punya Luigi yang warnanya black. Jadi senada antara si spoiler plug sama si footstepnya. Gitu. Untuk bagian sini kayak gitu, bagian CVT nih. Di bagian cover box CVT yang kita ubah adalah pergantian ini nih, apa namanya nih? Cover intake. Cover intake dari si Luigi dia memakai yang warna chrome tapi listnya warna merah. Nah, bedanya si lu ganti cover intake-nya si Luigi, si dia dapat mica yang transparan. Jadi secara nggak langsung saat motor nyala itu si apa namanya tuh variator itu pas muter kelihatan. Coba kita nyalain. Bisa buat nyalanya ya? Nah, tuh kan, tuh, muter tuh. Cakepnya variatornya warna merah nih, flywheel. Warna merah bagus nih harusnya nih. Tapi jangan, mereknya lokalan, jangan. Kalau nggak di spray aja spray, bisa. Kurang lebih kayak gitu kalau lo pakai yang model transparan, baik itu dari JS Mano, Fluigi atau sejenisnya lah. Terus karena tadi si spoiler plug sama footstep udah diganti warna black, nggak cocok nih kalau ini masih warna silver. Kita ganti juga warna hitam. Ini kita ganti warna hitam pakai box CVT yang asli, tapi kita powder coating. Warna hitamnya black glossy, ditambah cover bolt CVT-nya pakai punya Luigi juga warna merah. Jadi matching dia. Mainnya di hijau, hitam, merah, silver, putih, banyak lah pokoknya lah. Gitu jadinya. Banyak ya? Gitu. Untuk bagian dalam CVT masih standar. Jadi belum ada yang kita ubah. Gitu sih bagian kiri. Mungkin kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Lanjut. Yuk. Ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini mungkin nggak banyak yang kita ubah, kecuali kalau bagian kaki itu ada pelek yang tadi sama kayak bagian depan, bannya juga sama, tapi ukurannya lebih besar, 130/70 per 12. Lalu ada yang nggak kelihatan sebenarnya udah kita ubah. Ini ada shock breaker yang udah diganti. Nah ini shock breakernya warna kuning dari Ohlins. Gelap lagi. Nah kan gelap kan, nanti detailnya aja lah. Ini Ohlins 903. Jadi si GTS itu untuk yang dikeluarin sama Ohlins Indonesia tuh ada depannya itu 901,
Buat belakang dulu 902, sekarang udah di-upgrade di 903. Bedanya 903 itu dia dapat 2 per. Jadi ada per yang agak keras sama per yang agak lembek gitu lah. Medium lah, lebih medium. Oh, iya. Jadi di settingnya mungkin tingkat kekerasan si pernya doang. Tingkat kekerasan per, kompresinya nggak ada, reboundnya nggak ada. Mungkin kalau teman-teman yang punya GTS mau pakai Ohlins dan tetap mau dapat kompresi sama reboundnya plus preloadnya, nanti mungkin bisa upgrade ke tabung si shock breaker Ohlins yang modelnya tabung buat GTS. Itu ada. Gitu. Sebelah sana juga sama sih, spoiler plug juga sama. Lalu kita lanjut ke bagian atas. Jok, bagian jok kali ya? Iya, tinggal jok doang. Lanjut. Ini jok bikinnya di Vespa Concept nih. Tuh, kan ada logonya. Nggak banyak sih yang diubah. Karena partsnya belum ada ya? Iya, karena partsnya nggak ada. Ini cuma diganti kulitnya doang, tapi dagingnya masih tetap. Tapi kita mainin di bagian apa sih namanya? Bagian depannya ini nih, bagian pantat lu duduk. Jadi ada kayak nut-nutnya gitu lah. Itu sih yang bisa diaplikasin di motor ini. Niatnya stop lamp juga mau diganti tadi, tapi ternyata beda dudukan. Ini beda dudukan, ini beda dudukan. Susah dah. Pada keluar barang-barangnya. Request dong nih buat ini. Bang. Request. Udah hujan ini, Bang. Buat yang penyedia part tuh. Oh iya, tadi kemarin udah bilang tuh si Lagi dong. Zelioni SIP tolonglah. Ini kan proyek gede harusnya nih. Jadi nggak banyak kan. Gagal kan tuh proyek gede ya? Kan proyek gede nih gitu. Terus setting menunya juga asik sini. Ntar mungkin pelajaran sendiri lah. Di Google banyak. Ada joysticknya. Ini kotak bulat. Segitiga. R1. Udah sih, nggak ada. Mungkin motornya mau langsung kita bawa ke customernya lagi karena mau dipakai riding ke mana? Norwegia ya? Iya. Mantap juga jauh nih. Mau balap juga di Mandalika katanya. Apa? Balap di Mandalika. Nah gini? Iya. Ih, mantap. Yaudahlah, langsung towing tok, berangkat tok, Mandalika tok. Ya. Closingnya begitu, sahabat-sahabat Vespa Concept yang super. Pokoknya kalau ada masukan, saran bisa langsung komen, bantu like, subscribe, apalagi sih? Share ke teman-teman jika ada yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masukin towing. Apa? Udah.